Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan, Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Lambaikan tangan dulu, katakan shalom. Yang di rumah shalom. Hari ini bersyukur sekali sama Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah, masih dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun itu semua karena Tuhan itu baik. Amin. Amin. Hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang sekarang beribadah di rumah, tapi ada juga yang beribadah di gereja. Hari ini tetap dengan protokol kesehatan pastinya, pakai face shield, pakai masker ya. Kita hari ini bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk gereja kita. Berapa tahun ya? Ada yang tahu berapa tahun di sini gereja kita? Berapa?
57 tahun penyertaan Tuhan. Waduh, jauh banget ya. Kita yang di sini masih belum ada tuh 57 tahun ya. Bersyukur sekali kalau Tuhan itu baik. Penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib yang selama ini menyertai perjalanan gereja kita sampai kita ada sampai saat ini. Bahkan di tengah pandemi ini kita bersyukur sama Tuhan karena kita melihat banyak pertolongan Tuhan ya untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kita bisa ibadah online, Tuhan cukupkan semuanya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari kita sama-sama mau meninggikan Dia. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Membawa hidup kami. Membawa pujian kami. Membawa sembah kami. Hanya untuk-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebab Engkau baik dan Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bela hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bela pujian yang kami naikkan untuk Tuhan, menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan hari ini. Kami tinggikan Kau Tuhan hari ini. Mari kita mengucap syukur dalam setiap hati kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau yang setia. Haleluya. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami meninggikan dan memuliakan Engkau. Dengan apa kami balas Tuhan kebaikan-Mu, selain kami meninggikan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau, melayani Engkau Tuhan. Sebab kasih-Mu yang sempurna untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu yang di gereja untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah silakan bangkit berdiri. Kita mau puji ini bersama-sama. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Berkati hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kata segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dari awal lagi. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, Yesus kemuliaan-Mu. Kau yang berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Lebih lagi kita mau sembah Dia, katakan segala pujian, segala pujian, syukur kami tinggikan Kau Tuhan. Kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Dalam tangan kami Tuhan, kami mau tinggal lebih lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia, kita naikkan sembah kita untuk Tuhan pagi ini. Katakan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang ajaib, sebab kasih-Mu yang besar, sebab kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik. Kami sembah Kau Tuhan pagi ini. Kami naikkan sembah kami padamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang penuh kuasa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari terus sembah Dia, terus sembah Dia, sembah Dia. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan Engkau, seperti rusa yang haus dan rindu akan sungai-Mu Tuhan. Begitulah jiwa kami Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau sungguh. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Amin Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji Kau Tuhan,
memujimu, menyembahmu, Yesus ku 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 menyembahmu. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau pujian, kami mau sembah kami. Hanya untuk satu raja, di atas raja itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan ibadah kami baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Baik yang ibadah di gereja saat ini maupun di rumah. Biar Tuhan yang memberkati kami semua karena lawatan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara semuanya? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita mau menenangkan dulu otot kita kiri kanan. Yang di rumah juga harus sama-sama menari. Karena kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan kebaikannya. Kita mau katakan Tuhan itu ajaib. Nyanyikan kebaikanmu. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku mengubah segalanya, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama mengatakan tiada taranya, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Kau yang mengubah segalanya Tuhan, mengubah segalanya, kasih yang ku terima. Katakan apa? Tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita mau angkat jempol kita dulu ke atas. Kita mau katakan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Yuk, mari sama-sama katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, bagiku Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Musik memuji Tuhan. Selalu mengalir dan tak
Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kita dan itu sungguh nyata kita saksikan. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Nah, kita beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Kita mau tinggal Tuhan lebih lagi di tempat ini. Amin. Sama-sama kita katakan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi. Secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Dan bumi pun bergoncang. Namun Kau yang setia. Namun Kau yang setia. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang. Namun Kau yang setia, namun Kau yang setia. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Segenap hati kami hanyalah untuk-Mu Tuhan. Bapak Ibu udah capek? Belum lah. Yang udah lama gak gerak di rumah pasti berasa capek. Tapi hari ini kita mau olahraga lagi sambil memuji Tuhan. Sekali tepuk 20 terlampaui ya. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Lebih lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau serukan Dia. Sebab Dia yang ajaib. Sebab Dia yang penuh kuasa. Sebab kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Yes Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita mau berkatakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa.
terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu. Sebab Kau yang megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kita sama-sama tinggikan Dia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami serukan Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Amin. Kau yang layak berkuasa, Kau Tuhan kami yang besar. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan ajaib Kau. Ajaib Kau Tuhan, katakan dengan imanmu. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau yang perkasa. Oh yeah, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia Tuhan, Raja mulia. Amin. Amin. Kaulah Raja mulia Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali, yang di gereja, yang di rumah. Silakan siapkan posisi terenak untuk kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Capek Bapak Ibu yang di gereja, berasa ya? Duh, berasa banget nih. Keringetan ya kan, yang lompat-lompat gitu ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Siapa yang masih kuat meninggikan Tuhan lebih lagi di tempat ini? Semua masih kuat ya? Gak perlu ada opa, oma, anak-anak muda, cici-cici, tapi semuanya bisa meninggikan Tuhan lebih lagi. Kita mau tundukkan kepala kita. Bagimu segala pujian dan hormat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa sembah kami. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Kau yang mati untuk kami. Kau yang pelihara kami Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang kami rasakan gak berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dia Yesus mati. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku. Dia angkatku, ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi
mau angkat pujian ini dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh lagi. Dia Yesus telah mati bagiku, amin. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi kau segala pujian Tuhan, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh, Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujian ini bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Saya serah pada hamba-Nya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang telah berkarya dalam kehidupan kami, secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Betel Indonesia Jemaat Cibunar. Hari ini Tuhan, tepatnya tanggal 8 Oktober yang lalu, gereja kami boleh berumur 57 tahun. Dan hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh mengucap syukur pada ulang tahun gereja yang ke-57. Terima kasih Tuhan, karena itu sekali lagi segala pujian, hormat dan kemuliaan, segala syukur kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Terima kasih Tuhan, dan sekarang Tuhan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang Tuhan sudah sediakan, urapan yang baru. Roh hikmat dan pewahyuan Tuhan curahkan atas hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak berasal dari hikmat manusia yang sia-sia, tidak berasal dari kedagingan manusia, tetapi semata-mata dari hikmat Tuhan dan pewahyuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengikat orang kuat atas setiap pribadi, orang kuat atas gedung gereja ini, orang kuat atas Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Pulau Jawa, bahkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kami ikat belenggu kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran juga kami ikat dan patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kiranya hanya Roh Kudus saja yang beracara, mengurapi, menguasai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk, Pak. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang beribadah di rumah, mengikuti ibadah ini dengan live streaming. Kami percaya saudara di rumah pun Tuhan melawat, karena Tuhan kita adalah Jehovah Sama, Tuhan yang hadir di mana-mana. Bahkan Dia berjanji di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Karena itu pastikan saudara yang di rumah beribadah dengan keluarga, sehingga lebih dari 2 atau 3 orang. Ya, pastikan, biasakan ikuti ibadah live streaming dengan keluarga, dan juga jangan melakukan kegiatan apapun selama mengikuti ibadah, karena ini ibadah ya, bukan sebuah tontonan. Jangan sambil nyuci piring, jangan sambil masak, jangan sambil tumis kangkung, nanti aja itu ya yang di rumah. Pokoknya jangan melakukan kegiatan apapun, fokus hari ini hari ibadah, terlebih hari ini hari ibadah yang istimewa, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan, melakukan ibadah syukur sebab gereja kita hari ini berumur 57 tahun ya Om. Jadi 8 Oktober 1963 dan 8 Oktober yang lalu tepat 57 tahun gereja kita. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Walaupun mungkin banyak pergumulan, banyak tantangan, kadang-kadang tersiok-siok, tetapi Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Ibu dikasih Tuhan, biasanya memang kalau ulang tahun gereja yang khotbah itu pendeta tamu. Tetapi pendeta tamunya tidak ada yang bisa minggu kedua, bisanya minggu ketiga. Karena itu hari ini saya yang melayani. Sudah dikasih Tuhan, ada sedikit miss ya. I.O. juga enggak kasih tahu saya juga tidak bertanya kepada I.O. bahwa kalau hari ini temanya adalah, atau ada tema. Saya pikir tidak ada tema, saya sudah persiapkan yang lain. Tetapi puji Tuhan, saya mencoba untuk menyampaikan firman sesuai dengan tema yang diberikan. Baca bersama-sama yang di depan itu saudara, ya. 2, 3. Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1 kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraanmu. Jadi ayat dengan tema persis sama ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, jadi kita harus memelihara kasih persaudaraan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jauhan kali. Kita dibentuk untuk keluarga Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan sebuah keluarga dan Dia ingin kita di dalamnya. Jadi dari awal manusia diciptakan di Taman Eden. Walaupun Taman Eden, taman yang begitu indah, begitu penuh dengan kedamaian. Pokoknya tidak bisa digambarkan Taman Eden itu, tetapi Tuhan tetap ingin membentuk keluarga. Sehingga Tuhan menciptakan manusia bukan hanya satu, tetapi 2, yaitu berpasang-pasangan, saudara. Berpasangan, yaitu Adam dan Hawa. Nah, saudara dikasih Tuhan, baptisan
atau saudara yang dibaptis, yang sudah dibaptis, baptisan itu sebenarnya penuh dengan makna. Baptisan kita menyatakan iman kita, juga menyatakan penguburan dan kebangkitan Kristus, melambangkan kematian kita terhadap kehidupan yang lama. Ya, pada waktu kita masuk ke dalam air, kita ditenggelamkan dalam air, itu menunjukkan atau lambang bahwa kita telah mati dari kehidupan lama kita. Dan kemudian mengumumkan kehidupan baru kita. Pada waktu kita keluar dari air, mengumumkan, menyatakan, memproklamirkan, baik kepada manusia maupun kepada iblis dan malaikat-malaikatnya atau setan-setan atau pengikut-pengikutnya, bahwa kita sudah hidup baru di dalam Kristus. Nah, tetapi juga baptisan merupakan satu perayaan atas masuknya kita dalam keluarga Tuhan. Jadi ketika kita dibaptis, kita sudah terisap sebagai keluarga Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, yang juga sering disebut dengan gereja am, ya. Jadi seluruh dunia. Nah, saudara dikasih Tuhan, berarti ketika kita dibaptis, terhisap sebagai tubuh Kristus, maka satu dengan yang lain kita ini bersaudara. Saya, walaupun saya orang Bali, ya, tapi setelah saya percaya Yesus dan dibaptis, saya menjadi bagian dari saudara. Saya menjadi saudaranya Pak Jonathan yang dari Kalimantan, ya kan? Saya menjadi saudaranya Asri yang dari Sulawesi Barat. Amin. Jadi kita saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, saat kita dilahirkan secara rohani, kita masuk dalam keluarga Tuhan. Keluarga rohani kita dikatakan, ya, keluarga rohani kita lebih penting ketimbang keluarga jasmani kita. Karena keluarga rohani tersebut akan berlangsung selamanya. Saudara punya kakak adik, satu ayah, satu ibu, satu rumah. Tapi kalau mereka tidak seiman dengan kita, tidak sama-sama di dalam Kristus, dia tidak akan menjadi saudara kita selamanya. Tidak akan menjadi saudara kita dalam kekekalan. Kita memang bersaudara, tetapi hanya sampai di dalam dunia. Tetapi keluarga di dalam Kristus, saudara rohani di dalam Kristus itu sampai selama-lamanya atau sampai kepada kekekalan. Amin. Tidak akan selama-lamanya. Nah, Tuhan menyuruh kita, karena kita ini saudara, maka Tuhan menyuruh kita peliharalah apa? Kasih persaudaraanmu. Ini yang sulit. Ya. Orang membangun gampang, tetapi memelihara sulit. Perhatikan saja. Saudara, bahkan baru-baru ini fasilitas umum yang dibangun bertahun-tahun hancur hitungan menit. Kita tidak bisa, orang Indonesia bisa membangun tapi tidak bisa memelihara. Saudara, begitu kita diselamatkan di dalam Kristus oleh anugerah Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus, kita ini saudara. Nah, karena itu kita terus oleh Tuhan disuruh pelihara. Ini yang sulit.
Ibu-ibu punya anak melahirkan paling 9 bulan dalam kandungan, melahir sekian menit. Nah, tapi memelihara anak itu yang sulit. Demikian juga kita. Tuhan suruh supaya kita terus memelihara kasih persaudaraan kita. Nah, saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memelihara kasih persaudaraan? Di dalam Ibrani pasal 10, ya, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sudah dikasih Tuhan, bagaimana cara kita memelihara kasih persaudaraan kita atau memelihara persaudaraan kita? Yang pertama adalah saling memperhatikan. Itu ada 24. Saling memperhatikan. Supaya persaudaraan kita di dalam Tuhan itu langgeng, supaya persaudaraan kita di dalam Tuhan terjaga, terpelihara, maka kita harus saling memperhatikan. Tidak kebetulan tim IO, tidak kebetulan tema kita hari ini, peliharalah kasih persaudaraan. Dan ini memang Tuhan kehendaki bagi kita gereja Tuhan, jemaat GBC Bunar, agar memelihara kasih persaudaraan. Bagaimana caranya? Yang pertama, saling memperhatikan. Jika kita masih beribadah secara offline, beribadah di gereja, apakah kita melakukan itu? Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hari ini siapa yang tidak ada di depan saya, yang biasa duduk di depan saya? Hari ini siapa yang tidak hadir, yang biasa duduk di samping saya? Apakah kita melakukan itu? Kenapa dia tidak datang ke gereja misalnya? Kemudian kalau kita memiliki nomor HP, nomor telepon, kita tanya, "Hei, Ses, Ci, Ko, Om, Tante, Tete, kenapa tidak ke gereja hari ini?" Nah, itu bentuk kita saling memperhatikan. Nah, ini harus ada di dalam keluarga sebagai saudara di dalam Tuhan. Sebagai sama-sama anggota gereja GBC Bunar, kita ini saudara. Kita harus saling memperhatikan. Kemudian yang kedua, saling menyapa. Nah, saudara, selama kita ini pandemi COVID-19, kita tidak lagi ada ibadah offline. Kita beribadah secara online, live streaming, kita beribadah dari rumah. Apakah kita saling menyapa satu dengan yang lain? Sekedar mungkin bertanya, apa kabar? Saudara, kalau zaman saat ini, saat-saat seperti sekarang ini, ketika kita bertanya kepada orang lain, apa kabar? Itu bukan sekedar basa-basi. Itu satu kesungguhan. Bagaimana kabar saudara kita? Saudara, karena sekarang orang tiba-tiba tahu-tahu udah ada WA, telah pulang ke rumah Bapak si A. Walaupun tidak dibilang COVID, tapi kalau meninggal hari itu, dimakamkan hari itu udah pasti. Karena itu sekarang bertanya kepada orang, "Hai, apa kabar?"
Dan ketika orang itu berkata sehat, kita sukacita, betul? Amin, saudara. Itu sukacita dengar apa kabar? Di telepon masih diangkat, berarti orang itu masih ada. Jadi perlu saling menyapa saudara yang lain, apa kabar? Sekedar bertanya mungkin apa kabar. Apalagi sekarang udah lama nggak ketemu, ya. Ibu gembala kita udah berapa? 7 bulan ya? Ya, 7 bulan ya. Tidak ke gereja. Untung ada Moses nganterin, kalau enggak lupa alamat gereja, udah 7 bulan saudara. Belok mana ya? Mungkin cara memperhatikan apa, saling mendoakan. Saling mendoakan. Tanya, ini bentuk bahwa kita ini bersaudara. Saling mendoakan. Apalagi kalau orang kita telepon itu, aduh Pak, bantu saya dalam doa, saya sedang begini. Saudara, doakan. Kami yang hamba Tuhan, setiap pagi, setiap hari, mendoakan jemaat, berkeluarga, perorangan. Apalagi kalau jemaat itu ada masalah yang khusus. Nah tapi itu bukan tugas hamba-hamba Tuhan, bukan tugas seorang gembala semata. Tetapi kita sebagai saudara satu yang lain, kita mesti melakukan itu untuk saling mendoakan satu yang lain. Amin. Apalagi kalau kita tahu bahwa saudara kita itu sedang sakit, saudara kita sedang ada masalah, kita tidak diminta pun kita harus mendoakan, kita saling mendoakan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian memperhatikan apanya? Saling memperhatikan mungkin kebutuhan. Saudara, pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan. Nah, kita bisa memperhatikan. GB Cibunar walaupun jemaat sederhana, tidak banyak orang yang kaya raya, tapi sudah melakukan itu ketika sedang sulitnya pandemi terjadi. Kita saling tahu ini kebutuhan, dan ketika saya umumkan, kita akan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Banyak sekali orang yang terlibat. Saya tahu mereka bukan orang-orang yang berlebih-lebih, tapi ada kepedulian. Ini namanya saling memperhatikan. Kemudian saudara, selanjutnya yang kedua. Saling mendorong dalam kasih. Nah, sebagai saudara, keluarga rohani harus saling mendorong dalam kasih sehingga setiap kita bisa bertumbuh dengan sehat, ya, bertumbuh dengan sehat. Nah, ini perlu kita saling mendorong, saling memperhatikan. Memperhatikan lalu mendorong, dikatakan ayat 24b. Mendorong apa? Supaya kita bertumbuh dengan sehat. Misalnya mengajak, mendorong saudara kita melakukan gerakan membaca Alkitab. Berbagi ayat emas, ya. Nggak salah, misalnya saya kalau ada jemaat kirimin ayat emas, saya senang. Bukan sampai, saya kan hamba Tuhan kok dikirimin ayat sih, emang saya nggak bisa baca ayat, bukan. Senang saya. Di grup ada kirim ayat emas, itu menunjukkan bahwa kita mau saling membangun, saling mendorong untuk tumbuh bersama. Ini penting. Sekali mungkin cuma satu ayat. Misalnya Mazmur 46 ayat 2, Tuhan adalah perlindunganku,
Kota bentengku, kekuatanku, penolongku dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat itu bisa dikirim. Bisa saja orang yang saat itu mungkin sedang lemah. Mungkin sedang dalam ketakutan, dalam kecemasan. Sedang dalam keraguan. Takut karena COVID. Takut karena virus yang mematikan ini. Dia baca, dia dengar dari medsos yang sangat menakutkan. Tapi ketika saudara kirim ayat emas, ternyata Tuhan perlindunganku, kekuatanku, dia penolong. Bisa dibangun. Sehingga orang ini tidak menjadi takut. Mungkin berbagi kesaksian. Kesaksian tidak harus yang spektakuler. Tidak harus, saya tadinya cleanest container. Tapi bersyukur pada Tuhan, saya bisa bangun. Bukan begitu. Ya. Kesaksian-kesaksian sederhana. Kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan. Banyak kesaksian yang sederhana bisa membangun orang. Aduh, tadi saya misalnya kesaksiannya tidak yang begitu ya, yang wah begitu. Kesaksian yang sederhana. Tadi saya hampir diserempet motor, tapi Tuhan menjauhkan saya dari mara bahaya. Kesaksian-kesaksian sederhana. Kita bagi untuk apa? Mendorong supaya kita saling membangun. Mengajak membangun mezbah keluarga misalnya. Yuk kita bangun mezbah keluarga. Sangat penting. Ya. Lalu yang keempat, saling menasihati. Di dalam keluarga yang dibutuhkan, saling menasihati dalam kasih. Artinya, jika ada anggota yang melakukan kesalahan, ya, salah jalan, salah langkah, sebaiknya diberi teguran dan nasihat yang membangun. Supaya apa? Supaya setiap anggota bertobat dan semakin serupa kepada Kristus. Ini cara membangun kasih persaudaraan, saling menasihati. Tapi karena namanya saling menasihati, jangan cuma mau menasihati. Tapi waktu dinasihati, gak mau, tersinggung, marah, baper. Apalagi bang? Marah, jengkel, baper, ngambek. Tapi kalau menasihati orang, mau. Karena itu firman Tuhan katakan saling menasihati. Dalam kasih, saling menasihati. Dalam membangun kasih persaudaraan itu perlu ada saling menasihati. Karena setiap manusia memiliki apa yang dibilang istilahnya blind spot. Benar gak ya? Kayak orang yang nyupir truk yang tinggi besar lu ya, tergandeng, ada blind spotnya, ada yang dia nggak bisa lihat, yang dia tuh berdepan. Karena itu jangan kalau ada tergandeng jangan coba-coba naik motor di sampingnya, supir nggak bisa lihat. Tahu-tahu saudara kesenggol aja mental 30 meter. Nah demikian juga dengan kita. Siapa kita? Hamba Tuhan pun ada kekurangan, ada kelemahan. Ada pernah orang cerita, Mike Tyson, saya lupa nama pelatihnya itu. Kalau Mike Tyson bertanding dengan pelatihnya, kira-kira yang KO siapa? Pelatihnya.
Siapa lebih jago? Mike Tyson. Misalnya gitu. Loh, tetapi kenapa dia perlu pelatih? Nah, pelatih itu untuk menasihati dia, menasihati jadinya. Entar ada sirukiti lagi kan. Apa pekerjaan tugasmu? Sirukiti, ya kan? Nah itu yang Om kirim tuh ya. Maksudnya security, nggak bisa nyebut security, sirukiti. Menasihati ya. Jadi pelatih itu tugasnya apa? Menasihati. Ada hal-hal yang dia tidak tahu. Kelemahannya di sini, dia dinasihati, kekurangannya di sini. Nah, demikian pun kita, setiap kita nggak ada yang sempurna. Karena itu firman Tuhan mengatakan adalah kamu saling memperhatikan, saling membangun, saling mendorong dan saling menasihati dalam kasih. Untuk membangun, untuk memelihara kasih persaudaraan. Saling menasihati. Supaya apa? Supaya kita semakin hari makin serupa dengan Kristus. Tuhan menyuruh kita saling menasihati, bukan apa? Saling menghakimi. Beda, menasihati dengan menghakimi itu jauh ya. Bukan saling mengkritik. Jadi harus benar-benar menasihati. Bukan saling, Tuhan nggak suruh kita saling menghakimi. Tuhan nggak suruh kita saling mengkritik. Saling menyalahkan bukan. Tidak untuk saling menghakimi, tidak untuk saling mengkritik, tidak untuk saling menyalahkan. Saudara, kritik itu seringkali menjatuhkan. Jangan ngomong, ini Om Alim seringkali di mimbar bilang, jangan katakan ini kritik membangun. Kritik kok membangun. Kritik ya kritik sudah. Tuhan enggak, kamu harus saling kritik membangun, enggak. Firman Tuhan katakan saling menasihati. Jadi kalau ada teman kita berbuat salah, ada saudara kita yang kita lihat langkahnya, jalannya salah, kita nasihati dengan kasih. Ajak bertemu 4 mata. Itu kan memang firman Tuhan ajarkan begitu. 4 mata. Kita mungkin berbagi sharing. Jangan kita langsung menghakimi saudara kita, menyalahkan, mengkritik. Ya. Nah saudara, kenapa? Karena mengkritik, menyalahkan, mendakwa itu pekerjaan iblis. Tapi anak-anak Tuhan tidak dipanggil, tidak disuruh untuk saling menghakimi, mengkritik, menyalahkan. Amin. Amin. Ya. Bagaimana memelihara kasih perdoaan? Yaitu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya renungkan ya Tuhan Yesus bicara tentang kasih Yohanes 13. Paulus berbicara tentang kasih 1 Korintus 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, bukan saling menghakimi, bukan saling mengkritik, bukan saling menyalahkan, bukan saling membenci, bukan saling memfitnah. Dengan demikian semua orang saling mengasihi, ya demikian pula kamu harus saling sama seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan, standar kasih kita, ukuran kasih kita bukan kasih manusia. Sama seperti Kristus, sama seperti aku
telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Kristus tidak mengasihi manusia yang ideal. Kasih Kristus tidak mengasihi manusia yang sempurna. Tapi kasih Kristus mengasihi manusia apa adanya. Jangan tunggu saudara kita ideal, jangan tunggu saudara kita sempurna baru kita mengasihi mereka. Kasih Kristus, standarnya kasih Kristus. Kasih Kristus, kasih yang tidak mengasihi manusia yang sempurna atau ideal. Kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat. Ini standarnya. Kasih Kristus, kasih yang berkorban. Jadi dia tanpa syarat mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Kita sebagai manusia yang lemah seringkali kita bisa mengasihi, oh kalau orang itu baik dengan saya. Bahkan seringkali kalau kamu baik, saya bisa lebih baik lagi kepada kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat lagi kepada kamu. Itu bukan ajaran Kristus. Ajaran Tuhan tidak berkata demikian. Bahkan minggu lalu firman Tuhan, supaya kita mengasihi, mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita. Betul nggak Om minggu lalu ayat firman Tuhan? Ini karena itu kita harus mengasihi standarnya kasih Kristus, bukan standar kasih manusia. Kasih Kristus itu kasih yang kekal, tidak berkesudahan. Kalau kasih manusia terbatas. Dan kasih Kristus itu kasih yang mengampuni. Itu kasih Kristus. Itu standarnya. Saudara. Kemudian yang kelima, menolak, ini kata Rick Warren, menolak mendengarkan gosip. Nah ini seringkali yang membuat kasih persaudaraan kita menjadi pecah, menjadi hancur, menjadi berantakan, menjadi putus. Karena apa? Karena gosip. Sekarang dibilang hoax, hoak. Kenapa terjadi bakar-bakaran? Kenapa terjadi penghancuran? Karena hoax. Karena berita tidak benar, berita tidak jelas, berita yang ngawur, berita bohong. Nah, sama dengan gosip. Saudara, kita mesti menolak mendengarkan gosip. Sekalipun mungkin kadang itu, wah ini kan sahabat saya, dalam Kristus ngomong ngasih tahu, jangan. Mesti ada klarifikasi. Tanya, benar gak? Muhammad, tanya, klarifikasi. Wah, si Bang Daulat tuh begini. Si tanya, Bang, benar nggak Bang? Katanya anak mau 4, misalnya gitu kan? Tanya, itu kan gosip kadang-kadang. Woi Bang Daulat mau punya anak 4. Tanya ke Bang Daulat, Bang, betul nggak anaknya 4 Bang? Enggak Om Nengah, bukan 4, sedang dalam proses. Wah itu kan artinya belum.
Tapi orang udah bilang, oh benar Bang Dolat 4. Enggak Om, masih dalam proses, kan beda. Nah itu gosip. Gosip menghancurkan persaudaraan. Hindari gosip dan jangan kita yang menjadi biang gosip. Jangan kita penyebar gosip. Kalau kita digosipin gimana? Terserah. Itu kan hak orang menggosipin kita. Itu hak asasinya dia. Terserah. Tapi jangan kita menjadi penyebar gosip. Gosip menghancurkan kasih persaudaraan. Banyak persekutuan menjadi pecah. Banyak komunitas menjadi pecah, hancur. Banyak persahabatan menjadi pecah. Karena gosip. Jadi untuk memelihara kasih persaudaraan agar kita tetap akrab, tetap karib sebagai saudara-saudara di dalam Kristus, kita harus menghindari atau menolak apa? Gosip. Saudara dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi ini di hari ulang tahun gereja kita yang ke-57 akan menjadi berkat bagi kita, yaitu mari kita sebagai anggota gereja, anggota jemaat, anggota tubuh Kristus, saudara di dalam Kristus, saudara di dalam Tuhan, kita menjaga, memelihara kasih persaudaraan kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian lagu jadul. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Henok untuk pimpin dalam doa.
Mari kita sehati. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur di hadirat-Mu ya Bapa. Karena sekian lama pagi hari ini Tuhan kami tidak berkumpul. Tapi kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau begitu baik. Selama 7 bulan lebih Tuhan, Engkau lewatkan kami Tuhan. Dari hari ke hari, jam per jam Tuhan dan per menit. Kami lewati semua ini Tuhan, bersama penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Hingga hari ini, walaupun kami hanya ketemu sebagian, tapi kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami ya Bapa. Firman-Mu Tuhan pagi hari ini kami sudah mendengar. Biarlah Tuhan kami tetap memelihara kasih setia-Mu Tuhan di antara kami. Walaupun kami hanya sedikit, tapi kami mau berarti, kami mau berbuat sesuatu yang menggemparkan dunia ini Tuhan. Untuk menangkan jiwa-jiwa berkerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami bagaimana kasih yang mula-mula itu Tuhan. Kami juga pagi hari ini berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir, yang berhalangan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau tetap setia melamati kami satu persatu Tuhan. Terima kasih kami dalam semua keadaan sehat dan baik-baik Tuhan. Engkau pelihara kami Tuhan, terutama kami sebagai penopang-penopang-Mu Tuhan, sebagai pengerja, sebagai majelis Tuhan, dan semua para diaken Tuhan, para sedang jemaat Tuhan, para remaja, kaum muda Tuhan, Engkau tetap pelihara kami, maupun di Hikmah dan Cibunar Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Dan kami tetap berdoa Tuhan pagi hari ini untuk pemerintah kami Tuhan. Engkau jaga lindungi umat-Mu Tuhan, Engkau pelihara. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menjauhi COVID-19 ini dengan segera Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di waktu yang dekat ini ada beberapa negara yang sudah siap menggunakan vaksin Tuhan untuk COVID ini. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan di Indonesia ini. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang takut dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Juga berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Segeralah Tuhan, Kau jauhi segala COVID-19 ini Tuhan, supaya kami terlindung dan perekonomian kami bangkit Tuhan, dan nama Engkau dipermuliakan di mana-mana Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat presiden kami, buat para menteri-menteri yang membantunya Tuhan, para gubernur, para pimpinan ABRI, kepolisian. Kau berikan kekuatan baru dan semangat baru Tuhan. Dan segala anarkis, segala kekacauan Tuhan, kami mohon Tuhan lindungi kami semua, anak-anak-Mu dan bangsa kami Tuhan. Segala orang-orang yang tidak suka kebenaran Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan beracara ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Kepala Sidang kami Pak Halim sama Ibu keluarganya Tuhan, berkati dengan luar biasa. Berkati keuangan mereka Tuhan, dan kami juga semua Tuhan. Pada hari ini kami senantiasa bersyukur sekali lagi Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Cek, Bapak Ibu silahkan dulu kembali. Opa silahkan duduk. Opa mau hari ini kita karena ulang tahun yang ke-57, mungkin kita akan merayakan sedikit dengan ada kue, tapi nggak boleh ditiup lilinnya, supaya kue bisa dibagi-bagi gitu. Saya mengundang Opa Halim untuk maju ke depan, untuk memberikan sambutan dulu, kata-kata kasih untuk jemaat di rumah yang menonton hari ini, dan kuenya mungkin bisa ditarik ke sini, tapi kita supaya lebih cakep. Ini buka dulu ya. Shalom, saudara-saudara di gereja dan di rumah masing-masing. Haleluya. Saya dan istri memang sudah berdoa dan sekarang hadir. Karena kita saya sebetulnya tidak tahu nanti berapa ulang tahun yang keberapa lagi bisa hadir. Tapi saudara-saudara, ya syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua tim gembala, tim diaken, dan semua aktivis, pendoa syafaat, pemuji, penyembah, tim pemusik, dan semua orang yang bersama-sama mengangkat perkakas rumah Tuhan. Saudara-saudara pengerja, anak-anakku, cucu-cucuku, semua, haleluya. Puji Tuhan, baik yang sekarang ada di depan saya maupun yang ada di rumah. Lalu tidak kurang-kurangnya yang recording tuh Ko Ucak, Yusak Nyamin, dan juga Moses. Ini beberapa waktu yang lalu Moses bilang, "Pak, minta tema untuk ulang tahun." Ya, oke. Saudara, saya sudah berdoa dan saya sekarang cantumkan di sini Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Kalau firman Tuhan katakan peliharalah, itu artinya kalau tidak dipelihara, ya sudahlah, itu menyedihkan sekali. Saudara-saudara, saya berdiri di sini, sungguh-sungguh ini kemurahan Tuhan. Lalu terima kasih lagi saya punya suster, saya punya satpam, yaitu Ibu Gembala. Ya, jadi untuk memanage sampai diabetes bisa dikendalikan, makanan bisa diatur, dan lain-lain. Pokoknya saya dan banyak suami itu adalah makhluk-makhluk yang bandel, susah dikasih nasihat, dan seringkali malah tersinggung. Kalau saudara tidak begitu, ya puji Tuhan, tapi saya begitu. Ya, saudara masih ingat waktu saya mesti pakai kursi roda, kemudian berangsur-angsur saya mendorong kursi roda, berangsur-angsur akhirnya saya lepas dari kursi roda, lalu saya berjalan. Biarpun selambat apapun, nah itu semua karena kemurahan Tuhan, karena istri dan keluarga, dan karena saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Itu alat yang untuk
pengaman di ruangan, itu juga persembahan dari teman dari Ibu Halim. Oh ini sudah, puji Tuhan. Dari Ibu Ijah lagi. Ibu Ijah tuh saya terharu saudara. Ibu Ijah itu udahlah, puji Tuhan. Begitu juga nanti menyusul untuk biaya pembelian komputer. Komputer gereja kita ini sudah 15 tahun. 15 tahun. Saudara-saudara, itu sebabnya lagi-lagi ada kesulitan kalau live streaming kan. Ke teleponnya, Mos ini kok bisu, begu, bisa ngomong, bisa enggak. Saudara-saudara, terus akhirnya ketahuan lah. Komputer sudah 15 tahun. Terus saya minta tolong, Cak, ini kalau diperbaiki bukan? Aduh, opa, kalau ini diganti, ini rusak, ini diganti, ini rusak. Udahlah, lempar, beli baru. Nah, memang masih kurang. Tapi percaya aja, Cak, semuanya nanti akan Tuhan tolong. Saudara-saudara, sekarang ini testing untuk memori saya. Saya ini bikin Yusak juga repot. Apa tuh waktu rekaman ya, rekam sedikit, saya tanya lagi ini, stop lagi, tanya lagi, sampai ya karena Yusak nggak enak kepada saya, jadi dia diam aja, tapi saya tahu repot. Terus salah lagi, cut. Apalagi waktu itu kan mesti doa, terus pemberitaan firman Tuhan, lalu doa lagi, lalu perjamuan kudus, dan sebagainya. Saya bilang, Om Nengah, mesti kita bagi tugas dah. Saya yang khotbah, nanti Om Nengah yang pimpin perjamuan kudus. Itu akal-akalin. Saudara-saudara, istri saya juga seringkali pusing kan. Bisa dalam 5 menit, malah kurang dari 5 menit, saya bisa tanya pertanyaan yang sama 5 kali. Lama-lama kan dia bilang, aduh Pak, ini belum 5 menit sudah lupa 5 kali. Saudara-saudara, belakangan saya ngerti. Tapi saya pikir sendiri, lah saya ini nggak sengaja lupa kok, Memang geblek lupa disengaja. Tapi tahu-tahu blank aja. Saudara-saudara, nah usia memang tidak bisa dibohongi. Tetapi yang lainnya bilang, ayo Opa, semangat. Oh semangat. Saudara-saudara, akhirnya ya dengan kemurahan Tuhan. Nah sekarang ini saya lagi testing memori ini ya. Perhatikan sungguh-sungguh. Ada anak-anak muda yang tanya, ini bagaimana sih ulang tahun GBI? Dia bilangnya ulang tahun AMAS itu 50 tahun, ya kan? Kok Cibunar kok jadi 57 tahun? Kan puyeng saudara-saudara. Ya, nah coba perhatikan sungguh-sungguh. GBIS itu mula-mula itu dengan cikal bakalnya Opa Solomonson, itu yang berdarah Yahudi. Karena itu waktu saya ada di Israel, beberapa kali saya terharu dan saya menangis. Sebab cikal bakal dari GBI kita ini asalnya ada hamba Tuhan dari keturunan Yahudi. Itu Opa Solomonson, lalu Opa Patterson, kemudian yang seangkatan dengan Opa Senduk itu ada Opa Van Heysel. Saudara-saudara, ini mulai dengan tahun 54. Kan? Lalu sekolah penginjil sendiri dimulai dari tahun 56. Itu mula-mula di sebuah rumah. Dan Opa Senduk almarhum itu mengajar kelompok pendalaman Alkitab. Terus berkembang menjadi sekolah penginjil. Tahun 56.
Nah, waktu itu saudara-saudara, saya belum ada di tengah-tengah keluarga besar Gereja Betel tentunya. Namun dengan anugerah Tuhan saya dibaptis tanggal 22 Maret tahun 64. Lalu waktu saya ditabiskan di sini itu tahun 74. Jadi dari mulai lahir baru sampai ditabiskan menjadi gembala sidang itu mengalami proses 10 tahun. 10 tahun. Haleluya. Nah, sekarang GBI Cibunar, ini tadinya GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh. Tapi kawan-kawan bilang Gereja Betel Sementara, nah, itu GBIS. Ya. Jemaat ini mula-mula dimulai dengan 8 atau 9 jiwa. Itu di sana ada almarhum Kungkung, Om Yong, lalu kemudian didampingi oleh almarhum Om Cecep dan lain-lain. Saudara-saudara terus berkembang dan akhirnya terbelilah tanah di sini. Mula-mula 5 kali 15 meter. Jadi lebarnya ini separuh. Itu separuh tanah gereja, separuh lagi rumah keluarga Om Yong, Yakob Barata. Lalu dengan kemurahan Tuhan, akhirnya bisa menjadi 2 kali. Saya masih ingat waktu itu ada renovasi. Saya menghadap ke Oma Senduk, Tante Ho. Saya bilang, Tante ini mau direnovasi tapi surat tanahnya bagaimana ini? Lalu almarhum berkata, Hong, besok balik, nanti Tante kasih. Benar saudara-saudara, Tante Ho itu luar biasa teliti. Besoknya saya ke sana bilang, nih surat tanah, kamu pegang, jangan percaya kepada orang lain, pegang sendiri dan tidak boleh dijual. Terus saya kaget dan saya tertawa. Tante, emangnya ada pendeta jual gereja? Adalah, masa enggak ada. Pokoknya kamu jangan ya. Ya, Tante. Saudara-saudara, jadilah 10 kali 15. Terus dengan kemurahan Tuhan terbeli lagi 4 kali 10 meter. Sekarang mimbar ini dari sana ke sana. Lalu di atas dulu tempat tinggal Om Nengah sama Tante Rita. Di atas itu loteng, tapi loteng-lotengan, banyak rayap dan lain-lain. Kan? Tapi puji Tuhan, buat saya ya, gedung gereja kita bersama ini bukan gedung yang kecil, walaupun bukan gedung raksasa, tapi step by step itu nyata sekali Tuhan memberkati. Kemudian terbelilah pastori lalu 2 lantai. Haleluya. Saudara, bahkan saya sudah pernah bersaksi di sini. Waktu itu kan mimbar itu, podium kan di sebelah sana. Dan saya pernah coret-coret gambar-gambar yang saya tulis di situ, doakanlah mujizat pembangunan. Tahu-tahu waktu di renovasi terakhir ini, kok jadi mimbarnya di sini? Oh, saya nangis, saudara-saudara. Saya tidak pernah perintahkan kepada siapa-siapa, tapi tahu-tahu gereja dibangun, dan tahu-tahu mimbar di sebelah sini persis dengan apa yang saya sudah coret-coret denahnya. Puji Tuhan. Nah, untuk Cibunar itu memang mulai dari tahun 63, ya. Kemudian untuk GBI nasional, sekarang jadi internasional, itu mulai dari tahun 70. Kenapa internasional? Iya internasional karena GBI sudah ada di
Ya, dengan belas kasihan Tuhan, GBI sudah ada di Nederland, negeri Belanda, ada di Asia, itu Singapura, Taiwan, China, lalu ke timur Australia, dan terus lagi ke Amerika, Kanada, dan sebagainya, sehingga gereja kita bersama-sama itu adalah gereja internasional. Saudara, bukan berbangga hati, bukan sombong, tetapi bersyukur. Kita bersyukur sebab Tuhan selalu menyertai dan membela kita. Haleluya, puji Tuhan. Oke, itu saja saudara-saudara. Jadi anak-anak muda yang tanya, ini bagaimana nih Pak? Kok gini. Nah, mudah-mudahan saudara jadi mengerti dengan jelas. Ini yang saya sebut tutur tinular, bahasa Jawa. Artinya apa yang saya tuturkan sekarang ini, saudara harus tularkan, saudara mesti share ke generasi demi generasi. Satu waktu keadaan bisa berubah, tapi saudara, saya percaya dan saya juga anjurkan supaya saudara percaya, berkat Tuhan itu selalu step by step, step by step. Jangan mimpi tiba-tiba harus boom begitu, itu tidak alkitabiah. Oke, terima kasih, selamat hari ulang tahun, Tuhan memberkati. Koske, apa lagi sekarang? Sekarang saatnya Opa dan Oma kali ya, karena harus physical distancing. Kalau semuanya maju, staf pembalaan dan majelis keramaian di depan. Jadi Opa Oma mewakili di depan untuk potong kue. Oma silakan, Oma Halim. Boleh kasih musik biar. Saya mengundang semua bangkit berdiri, yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Nah, boleh nyalain, ada kok, nggak usah tipelin ya, kita ini aja. Nyanyi aja, sama-sama kita mau nyanyi, nanti doa penutup oleh Happy birthday to GBI Cibunar. Happy birthday to GBI Cibunar. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya, karena nggak boleh tiup lilin, jadi potong kue aja kali ya. Sekasian kuenya nggak diapa-apain soalnya. Semua yang di rumah bisa lihat. Dadah dulu Opa sama Oma di rumah. Potong kuenya ya, yo. Kenapa? Potong kue jadi yo, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitung ketiga ya, 1, 2, 3, yeay. Happy anniversary GBI Cibunar. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati. Baik, Opa silahkan dengan Oma kembali ke tempatnya. Nah, silahkan kembali ke tempatnya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya menyerahkan kepada Haleluya. Pada akhir ibadah kami, ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Cibunar. Kembali kami Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, dan juga di tengah-tengah saudara kami yang ada di rumah. Dan Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah kami.
Dan biarlah syukur kami tidak hanya sampai di sini Tuhan, tapi kami akan terus bersyukur oleh karena kebaikan demi kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan dari hari ke hari. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan, kami ada seperti sekarang. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya kepadamu, karena itu kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, pertahanan kami, kekuatan kami, dan penolong kami dalam kesesakan dan sangat terbukti. Hanya kepadamu Tuhan kami mempercayakan hidup kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang aman di dalam dunia ini. Dan tempat aman itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kami ada di tempat yang tidak aman, tapi kalau ada Tuhan, kami akan tetap aman. Kami tetap selamat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami bersama-sama akan menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelum kami makan apa yang sudah disediakan Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atasnya, dan Tuhan kuduskan kalau ada hal yang dapat membahayakan kesehatan kami, bahkan virus corona ada menempel di dalam makanan ini, kami hancurkan, patahkan kuasanya, sengatnya dalam nama Tuhan Yesus. Biar apa yang kami makan membuat kami sehat, membuat kami kuat, untuk kami dapat melayani Tuhan, untuk kami dapat mengiring Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau semua selesai, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai lindungi kami, jagai kami dengan pasukan malaikat-Mu yang gagah perkasa, lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Setiap rancangan iblis dan antek-anteknya mara bahaya, celaka bahkan maut, kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, baik saudara yang ada di gereja maupun yang di rumah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Terimalah dengan iman dan pasti segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menyongsong gerejanya di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy anniversary GBI Cibunan. Oke,
Mungkin buat staf gembala dan majelis boleh ke depan, kita akan foto dulu untuk mengabadikan di anniversary ke-57 kita pernah merasakan pandemi gitu ya, kenangannya. Jadi pakai masker, jangan lupa pakai face shield juga. Silahkan. Kamera. Iya, kita mau. Kita sedikit gak dikit, saya gak masuk banget soalnya.